Pengertian permintaan dan penawaran agregat. A. Pengertian agregat demand atau AD. Istilah agregat demand atau permintaan agregat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat yaitu menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Dalam hubungan tersebut dimisalkan dengan harga-harga tidak mengalami perubahan. Beberapa hal yang mencakup agregat demand adalah seluruh barang konsumsi, barang modal yang digunakan untuk proses produksi, kegiatan ekspor-impor, dan program pembelanjaan pemerintahan dalam negara. Setiap variabel ini nantinya akan dianggap sama selama diperdagangkan pada nilai pasar yang sama. 2. Pengertian agregat supply atau AS. Istilah agregat supply atau penawaran agregat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Penawaran agregat meliputi pendapatan nasional atau barang dan jasa yang dikeluarkan di dalam negeri, ditambah dengan barang dan jasa yang diimpor. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat. A. Faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. 1. Perubahan suku bunga. Naik atau turunnya nilai suku bunga mampu mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh setiap konsumen dan para pebisnis. Menurunnya suku bunga akan berdampak pada menurunnya biaya pinjaman untuk barang yang berharga seperti keperluan rumah tangga, kendaraan, dan juga rumah. Ketika suku bunga sedang rendah, maka perusahaan bisa mengajukan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini cenderung akan terjadi peningkatan pada belanja modal. Sebaliknya, ketika suku bunga meningkat, maka biaya pinjaman untuk perorangan ataupun perusahaan akan cenderung meningkat juga. 2. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jika pendapatan nasional sedang meningkat, maka pendapatan setiap rumah tangga akan turut meningkat. Di saat itulah permintaan agregat akan turun meningkat. Sebaliknya, penurunan pendapatan nantinya akan berimbas pada menurunnya jumlah agregat demand. Jika masyarakat merasa kondisi ekonomi dalam negerinya sudah aman, maka mereka akan cenderung belanja lebih banyak yang nantinya akan berdampak pada menurunnya tabungan. Namun, saat resesi terjadi, maka masyarakat akan cenderung berupaya meningkatkan jumlah tabungannya. 3. Perubahan ekspektasi inflasi. Jika suatu negara sedang mengalami peningkatan laju inflasi, maka umumnya akan terjadi pula peningkatan harga barang dan jasa dalam negeri. Jika masyarakat merasa negaranya sedang mengalami inflasi, maka mereka akan melakukan pembelian sebelum harga komoditas menjadi meningkat tinggi. Kondisi tersebut akan menyebabkan agregat demand menjadi meningkat. Sebaliknya, jika masyarakat merasa harga komoditas akan segera mengalami penurunan dalam waktu yang dekat, maka mereka akan cenderung menunggu hingga harganya turun. Hal ini akan membuat agregat demand menjadi menurun juga. 4. Penurunan nilai tukar mata uang. Jika nilai mata uang dalam suatu negara sedang anjlok, maka harga barang akan semakin mahal, khususnya barang impor. Sebaliknya, jika mata uang sedang meningkat, maka harga barang impor pun akan cenderung lebih murah. Naik turunnya harga ini akan mempengaruhi nilai agregat demand. B. Faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Dalam kegiatan perekonomian, penawaran agregat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Besarnya angkatan kerja, size of labor force. 2. Besarnya stok kapital, size of capital stock. 3. Tingkat atau keadaan teknologi, state of technology. 4. Tingkat pengangguran alamiah, natural rate of unemployment. 5. Harga faktor-faktor produksi. Selanjutnya, C. Kurva agregat demand atau AD. Kurva permintaan agregat atau agregat demand curve adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Permintaan agregat mewakili jumlah permintaan dari 4 sektor ekonomi makro, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Dalam sebuah grafik, kurva permintaan agregat itu miring ke bawah atau berselop negatif. Berikut ini adalah gambar kurva permintaan agregat. Nah, cara menghitung agregat demand yaitu rumusnya AD sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M, di mana AD-nya yaitu agregat demand, C-nya yaitu produk barang atau jasa, I-nya yaitu
rencana pengeluaran yang digunakan untuk investasi, dan G-nya pengeluaran anggaran pemerintah, X-nya kegiatan ekspor, dan M-nya kegiatan impor. D. Kurva agregat supply atau AS. Kurva penawaran agregat atau aggregate supply curve adalah representasi grafis dari hubungan antara tingkat harga dan total output barang dan jasa dalam perekonomian, menjaga faktor-faktor lain agar tetap konstan. Dalam bidang ekonomi, para ekonom menggunakan PDB real untuk mewakili total output dalam perekonomian. Nah, kurva penawaran agregat ini ada dua macam. Yang pertama yaitu kurva penawaran agregat jangka pendek atau Short Run Aggregate Supply atau SRAS, memiliki kemiringan ke atas yang berarti bahwa harga yang lebih tinggi akan mendorong lebih banyak pasokan. Yang kedua adalah kurva penawaran agregat jangka panjang atau Long Run Aggregate Supply atau LRAS adalah inelastis sempurna, yang berarti bahwa tingkat harga tidak mempengaruhi pasokan agregat. Dengan kurva ADAS. Keseimbangan ADAS adalah kondisi di mana agregat demand sama dengan jumlah agregat supply. Analisis ADAS melihat keseimbangan pendapatan nasional dan telah memasukkan unsur tingkat harga di dalamnya. Pada saat keseimbangan terjadi, pendapatan nasional real mencapai keseimbangan pada tingkat harga keseimbangan. Kondisi keseimbangan ADAS dipandang sebagai keseimbangan makroekonomi yang stabil. Pada kurva keseimbangan ADAS di atas, dapat dilihat bahwa keseimbangan terjadi pada titik E. Pada titik E terjadi kondisi di mana jumlah agregat demand AD sama dengan jumlah agregat supply atau AS. Dalam kurva tersebut terjadi perpotongan antara kurva AD dan kurva AS, dan tingkat E tepat pada titik perpotongan kedua kurva tersebut. Kondisi keseimbangan terjadi pada saat pendapatan nasional sebesar Y3 dan tingkat harga pada saat keseimbangan terjadi yaitu pada harga sebesar P2. Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa keseimbangan ADAS akan melihat hubungan pendapatan nasional dengan tingkat harga. Kondisi keseimbangan ADAS akan terbentuk pada saat jumlah agregat demand sama dengan jumlah agregat supply. Saat keseimbangan ADAS terjadi, tingkat harga saat itu yaitu tingkat harga keseimbangan. Interaksi dari sisi permintaan dan sisi penawaran serta tingkat harga apabila belum seimbang pada akhirnya akan selalu mengarah pada kondisi keseimbangan ADAS.